Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustafa Kamal, Prodi Teknik Komputer, Universitas Siak Kuala. Di video ini, saya akan menjelaskan proyek yang sudah saya kerjakan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan konteks dari proyek ini. Konteksnya yaitu sebuah perkebunan seluas 100 hektar yang ditanamkan kopi secara berbaris, di mana jarak antar baris adalah 2 meter, dan jarak antar tanam kopi dalam satu baris adalah 1,5 meter. Setiap tanaman nantinya akan dipasangkan 10 jenis sensor untuk memantau perkembangannya. Nah, setelah saya jelaskan konteksnya, saya akan menjelaskan proyek yang saya sudah kerjakan, yaitu aplikasi prototype yang fungsinya bakal memonitoring tanaman kopi menggunakan sensor. Sensor yang digunakan dapat memonitoring suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, tingkat sinar UV, suhu tanah, kelembapan tanah, pH tanah, kadar natrium dalam tanah, kadar fosfor dalam tanah, kadar kalium dalam tanah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur dari apa yang sudah saya kerjakan aplikasi ini. Kita buka. Saya menamakannya SIPOPI. Ini Sistem Informasi Perkebunan Kopi. Nah, ini tampilan depannya, tampilan interface awalnya. Di sini, di bagian ini, user diminta untuk menginput tanaman ke dalam database, yang dimana database awalnya kosong. Jadi user diminta untuk menginput tanaman dan tipe sensor ke dalam database. Tipe sensor ini bernilai integer, yang dimana nilai dari tipe sensor memiliki kegunaannya masing-masing. Untuk melihat indeks dari sensor, kita bisa melihat di sini, kita klik sensor index. Nah, di sini akan muncul sensor index, yang dimana untuk tipe sensor dengan ID 0 itu untuk suhu udara, dan tipe sensor dengan ID 1 untuk kelembapan udara, tipe sensor untuk ID 2 itu curah hujan, dan selanjutnya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, nih, user diminta untuk input tanaman sebagai ID ke dalam database. Nah, kita akan menambahkan ID tanaman ke dalam database. Misal, kita input 3 dan tipe sensornya dengan ID 3, tingkat sinar UV. Untuk menambahkannya ke dalam database, kita klik tambah data. Nah, data tadi akan masuk ke dalam database. Selanjutnya, kita tambahkan lagi, misalnya yang lain, 5 dengan ID 5, dan tipe sensor 1, kelembapan udara. Kita tambah. Selanjutnya, satu lagi, nomor ID-nya 7, dengan ID sensor 8, kadar fosfor. Kita tambah. Nah, setelah ID tanaman ditambahkan ke dalam database, kita bisa melihat data yang sudah ditambahkan dengan mengklik tampilkan data. Nah, klik ini daftar
ID tanaman dan tipe sensor yang sudah kita tambahkan tadinya, beserta dengan nilai atau lokasi letak tanaman secara horizontal dan secara vertikal. Ini setelah kita menambahkan ID-nya dan tipe sensornya, di tampilan datanya kita bisa melihat koordinat letak dari tanaman tersebut. Secara ini koordinat horizontalnya dan ini koordinat vertikalnya. Nah, kita tambahkan 3 tadi. Ya, 3, 5, 7 dengan ID sensor 3, dengan ID sensor 1, dengan ID sensor 8. Ini tampilan datanya. Nah, setelah itu ini berikutnya ada fitur hapus data. Kita ingin menghapus data yang sudah kita tambahkan tadi. Akan dihapus secara keseluruhan, cukup menekan tombol hapus data. Dan semua data yang sudah kita tambahkan tadi akan terhapus. Kita tutup dulu, kita lihat lagi, data sudah kosong. Nah, selanjutnya, sensor tanaman. Di sensor tanaman ini, kita bisa melihat nilai dari sensor yang sudah kita tambahkan tadi. Misalnya kita sudah menambahkan dengan ID 5 tipe sensor dengan ID-nya, ID sensornya curah hujan. Nah, untuk kita di sini kita bisa melihat nilai atau kadar dari curah hujannya itu berdasarkan ID tanaman. Kita cukup mengisi ID-nya di sini dan kita cari, akan muncul nilai atau kadar dari misalnya sesuai tipe sensor yang kita masukkan tadi curah hujan. Nah, akan muncul nilai kadar curah hujan berdasarkan sensornya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau membingungkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.